bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, berilah maka engkau akan diberi. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Firman Tuhan jelas dalam hukum firman Tuhan, berilah maka engkau akan diberi. Nah, di sini saya akan menyaksikan Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Roh Kudus mengajari saya untuk memberi. Saat itu anak saya masuk rumah sakit kurang lebih 3-4 hari beberapa tahun yang lalu. Nah, seperti biasa banyak saudara-saudara, banyak teman-teman sepelayanan yang datang mengunjungi kami. Di tengah-tengah orang yang mengunjungi itu seperti biasa, ada yang membawa makanan, ada yang memberikan amplop kepada saya. Memang saat itu saya masih kerja di luar, dan jadi selama anak saya dirawat itu di cover oleh asuransi lewat pekerjaan waktu saya masih kerja di kantor. Nah, artinya saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, sedikit pun untuk pembayaran rumah sakit anak saya di Gading Pluit saat itu. Nah, tapi saat itu ada suatu pembelajaran yang Tuhan ajarkan lewat Roh Kudusnya kepada saya, bahwa berilah maka engkau akan diberikan. Saat itu setiap orang yang datang itu membawa amplop. Nah, ada yang membawa amplop, ada yang membawa makanan. Nah, saat itu waktu kita selesai pulang ke rumah, anak saya selesai dirawat, saya menghitung amplop yang diberikan orang-orang yang datang kepada kami. Saya belum membuka amplopnya, tapi saya hanya membuka sobek sedikit, saya namain siapa yang memberi, tapi saya nggak keluarin uangnya. Saya hanya tahu misalnya namanya Vera sekian, seperti itu. Nah, saya totalin uangnya itu, saat itu saya inget banget 3.800.000. Lalu saya ngomong sama suami saya, bilang gini, dan saya ngomong juga sama adik saya, bahkan ipar saya bilang gini, kok saya masuk rumah sakit, anak saya masuk rumah sakit malah saya dapat duit ya, seperti itu. Dan ipar saya tuh bercanda ngomong begini, biasalah bandar menang, seperti itu, bercanda. Tapi di tengah-tengah itu saya bersama suami justru tanya sama Tuhan, Tuhan, kok kita anak masuk rumah sakit malah kita dapat duit? Biasanya orang ngeluarin duit seperti itu. Akhirnya kita tanya, ini uang yang 3.800.000 Tuhan untuk kami berkatnya atau untuk siapa? Apa memang ini buat kami, seperti itu. Akhirnya kita berdua bersama dengan suami sepakat untuk berpuasa 3 hari untuk tanya kepada Tuhan, berkat ini buat kita atau buat memberkati orang gitu. Singkat cerita, di hari pertama waktu kami puasa Tuhan gak menjawab. Di hari kedua Roh Kudus menjawab saya seperti ini. Saya ingat banget waktu saya mencuci piring di wastafel, Roh Kudus memberikan pengertian seperti ini. Kamu perhatikan, tiba-tiba jam 10 pagi, saya ingat di puasa kedua hari Selasa gini, kamu perhatikan siapa orang yang tidak memberi? Lalu saya jawab, iya gitu. Lalu Roh Kudus ngomong begini, dia mengajari saya dengan jelas berkata seperti gini, orang yang tinggal di dalam aku, dia tidak takut memberi. Jujur saya kaget saat itu, karena kalimatnya jelas, orang yang tinggal di dalam aku, dia tidak takut memberi. Artinya di situ Roh Kudus mengajari saya, memang uangnya buat saya, tapi mengajari saya untuk memberi. Itu pembelajaran banget buat saya. Di situ jadi saya menerapkan diri saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Saya menerapkan diri saya melatih diri saya hal-hal yang terkecil dalam memberi. Contoh, kalau kita ke rumah sakit, karena di sana tadi jelas ada orang yang tidak memberi. Justru orang yang tidak memberinya bukan orang yang ekonominya di bawah, tapi orang yang ekonominya di atas. Waktu itu saya sebutin di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, orang yang tinggal di dalam aku tidak takut memberi. Nah, di situ saya belajar, kalau saya menerapkan sama anggota komsel saya, anak-anak rohani saya, bahwa minimal kita kalau ke rumah sakit sebagai anak Tuhan, mereka yang sakit pasti berdoanya lebih kenceng dari kita yang datang. Tapi minimal sebagai bukti kasih kita, sebagai care kita sama orang yang kita kunjungin itu, minimal
kalau minimal kita tuh bawa makanan gitu, bukan hanya doa. Kalau dia orang yang agak kurang mampu dalam keuangan, kita bisa bantu. Jadi saya mengajarkan kepada anggota komsel saya, kita patungan untuk memberi sama orang yang sakit. Kalau misalnya orang yang agak lumayan berada, kita membawa makanan, roti seperti itu, ada buah tangan seperti itu. Jadi di sini saya menyaksikan betapa kita nih, walaupun dalam keadaan susah apapun, firman Tuhan iya, tetap iya dan amin. Artinya gitu, kita jangan takut memberi walaupun dalam keadaan pandemi ini gitu. Karena dia tetap Allah yang sama, dia tetap Allah yang sanggup. Allah itu bekerja tidak karena keadaan, tapi dia tetap Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Dan bagian kita melakukan kebenaran firman Tuhan, berilah maka engkau akan diberi. Tuhan Yesus berkati.